misal anggap 4M atau 3M setengah. Nah, sudah belum, nggak taunya bapaknya punya wasiat. Nah, itu belum dibagi itu sudah ada itu wasiat. Ternyata dalam 3M setengah itu bapaknya wasiat diberikan kepada bojo nom misalnya. Ya, istri mudanya dikasih berapa? Tapi istri sudah ahli waris itu, tidak perlu. Misalnya kepada siapanya gitu ya. Itu 2M atau sulus, jangan 2M kebanyakan. 1M itu sulus, sepertiga. Al-wasiyat bin sulus. Jadi wasiat itu cuma sepertiga, gak boleh lebih daripada sepertiga. Famaduna uli ajnabi untuk orang selain ahli waris. Sisanya 2M setengah. Baru 2M setengah itulah yang dibagi. Jadi sebelum itu semuanya itu wah harus dipotong-potong banyak. Malah kadang-kadang ada orang kelihatannya kaya begitu meninggal plek dilihat dihitung semuanya kari titik duit. Sih dibagi cuman receh. Ya. Tapi ada orang yang meninggal kelihatannya rumahnya gubuk, kelihatannya rumahnya kecil, tapi asetnya dindi di omah, di tanah setengah hektar, sawah, pirang hektar ini itu dan lain sebagainya. Ternyata banyak. Makanya nggak bisa diketahui siapa yang meninggal ini, siapa yang manfaat nanti itu. Ya, gitu. Kemudian sekarang pembahasannya adalah tentang al-irth. Ya. Al-irth secara bahasa dan secara syariat. Dikatakan al-irthu lughatan al-baqa. Al-irth yaitu al-irth waris. Lughatan secara bahasa al-baqa. Al-baqa artinya kekal. Keadaannya terus menerus. Jadi kalau dikatakan orang itu punya waris berarti bapaknya meninggal tapi barangnya masih ada. Itu waris. Dikatakan famin asma'ihi ta'ala, daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-warith. Ya warith, ya sabur. Ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya warith. Itu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu cocok buat orang yang lama menikah belum punya putra atau putri, baca itu. Ya. Insyaallah cepat dikaruniai anak keturunan. Orang yang jomblo baca itu insya Allah cepat dikasihi pasangan. Itu waris. Ay al-baqi ba'da fana'il khalq, yaitu yang kekal setelah sirnanya makhluk. Ini amalan salaf itu kalau misalnya ada orang yang meninggal sebelum dikubur ya, atau sebelum disolati, terkadang sebelum disolati atau sesudah disolati. Intinya sebelum itu berangkat ke mana? Ke pemakaman untuk dimakamkan, itu baca, ada bacaannya diriwayati bersambung sanadnya bacaan tersebut kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi. Ya, gurunya Habib Ali Al-Habsyi juga. Beliau mengatakan, itu ada riwayat, jadi mengatakan barang siapa yang baca la ilaha illallah al-afi ba'da kudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, ada qira'ah ilaihi yurja'un. Ya. Nah, bacaan turja'un. Siapa yang baca itu nanti jenazahnya lewat, misalnya lewat jalan raya ini, insyaallah ahli la ilaha illallah, orang muslimnya yang dilewati jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Keluarga yang jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Lalu kemudian siapa lagi, pemakaman yang jenazah tersebut dimakamkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa itu? La ilaha illallah al-afi ba'da kudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya. Itu dibacakan
setelah disolati mau dibawa ke jenazah. Ini makna daripada al-irth, al-baqa. Terus wa intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin. Perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Itu secara bahasa daripada al-irth. Yang pindah apa? Di sini yang pindah adalah hartanya dari orang yang meninggal kepada yang hidup. Wa syar'an, secara syariat, hakun adalah satu hak. Yashmulu al-mala wa haqq al-khiyar. Termasuk daripada hak di sini adalah meliputi harta, wa haqq al-khiyar, dan hak-haknya al-khiyar. Khiyar itu kalau jual beli ya, sudah kita pernah bahas. Orang jual beli itu ada masanya. Masa khiyar itu boleh antara apa, garansi ya berarti ya. Hah? Ya apa? Iya. Itu masanya itu. Jadi kalau beli ada aibnya bisa dikembalikan. Itu ada khiyar syarat, khiyarul aib dan lain sebagainya. Itu khiyar namanya. Nah, di masa-masa ini kemudian meninggal, beda lagi. Seorang bapak misalnya punya tanah, punya rumah, rumahnya ini dijual. Pertengahan masa khiyar, bapaknya meninggal. Nah, ini bagaimana? Ahli waris mengatakan nanti kemudian, wah ini batal nanti itu harta kembali dan dibagi kepada untuk ahli waris. Itu masa khiyar. Wa syuf'ah. Syuf'ah juga pernah kita bahas. Ya. Syuf'ah. Misalnya satu tempat dimiliki 2 orang. Ya, satu tempat dimiliki 2 orang. Nah, ketika tempat tersebut dimiliki 2 orang, nggak taunya satu orang tersebut menjual haknya. Si A dan si B. Tempat satu rumah. Si B jual ke orang lain, maka si A itu memiliki hak yang namanya hak syuf'ah. Nah, hak syuf'ah bagaimana? Datangi itu tempat, datangi itu orang, lalu bilang saya mengambil ini dengan hak syuf'ah. Kamu beli dari saudara saya si B dengan harga 100 juta, saya beli dengan 100 juta, kembalikan itu tanah. Itu namanya hakus syuf'ah. Wal qisas ngerti sendiri ya. Wal khamr al muhtarama wa nahwiha, termasuk khamr muhtarama. Kalau khamr ghair muhtaram yang memang niat dipakai untuk mabuk-mabukan ya tidak boleh. Itu bukan harta namanya. Ya, itu bukan harta. Apa itu yang dinamakan harta? Harta yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang bisa dipakai untuk diambil manfaatnya atau untuk mencegah dari bahaya. Itu namanya harta. Kullu syai' yu'khadul manfa'ah, yu'khad anhu al-manfa'ah wa daf'ud darar. Untuk mencegah ad-darar. Itu namanya harta. Nah, tapi ini kalau harta bikin bahaya ya berarti bukan harta. Nah, orang melihara buaya. Ini harta saya, entenono kon. Ya. Juk titik lapar sedikit hilang das. Bukan harta itu namanya ya, cari penyakit. Wah kata itu hak. Gabilun yang diterima atau yang menerima litajazzi untuk dibagi-bagi. Kalau nggak bisa dibagi seperti apa? Di sini katakannya ya ada. Kharaja bihi wilayatun nikah. Keluar daripada hak yang nggak bisa dibagi adalah kewalian pernikahan. Bapaknya wali nikah, bapaknya nggak ada, saudaranya saudaranya si perempuan tadi ada 10. Masa dibagi-bagi? Nggak iso. Si nikah siji ya, si walinya si satu. Wah aku nggak setuju, aku setuju, aku nggak setuju, aku setuju. Keputusan di perempuan. Perempuan ngomong aku gelem, aku mau dinikahkan sama dia. Cari wali yang setuju di antara itu. Nah, tapi kalau bapak nggak bisa. Ya. Bapak setuju nggak setuju ya bapak. Nah, itu seperti hakul wilayah, wilayatun nikah. Fa innaha, sesungguhnya wilayah kewalian daripada pernikahan la tuqbalu tajazzu,
tidak menerima pembagian. Wa in intaqalat lil abad ba'da mautil agrab. Walaupun itu berpindah kewalian tersebut dari yang kepada yang jauh, kepada pamannya, kepada anak pamannya, sepupunya laki dan lain sebagainya, tetap nggak bisa dibagi-bagi perwalian nikah tersebut. Berpindah bisa, tapi terbagi tidak bisa. Kemudian yathbut li mustahik. Fa kullu wahid min al-ikhwah ba'da al-ab mathalan lahu wilayah kamilah. Setiap saudara, setiap orang yang jadi wali ya punya kewalian ya itu saja. Nggak bisa dibagi-bagi. Diwakilkan bisa, dibagi nggak bisa. Berpindah dengan persyaratan-persyaratan tentu bisa kewalian, tapi kalau dibagi tetap nggak bisa. Nah, dia punya saudara 2, ya cuma 1 yang jadi walinya. Yang 1 punya hak tapi nggak bisa menikahkan. Yang menikahkan cuma 1. Yathbutu li mustahik, yang kokoh untuk pemiliknya ba'da maut, setelah kematian. Harta tersebut menjadi pemilik orang lain setelah kematian si pemilik harta pertama. Waris ya. Di sini katakan kharaja bihi al-huquq tsabitah bisyira. Keluar daripada pengertian yathbut li mustahik ba'da maut setelah kematian adalah keluar daripada makna tersebut hak-hak yang kokoh dengan jual beli. Jadi hak itu ada yang dengan jual beli, ada yang hak itu dengan perpindahan yaitu dengan hibah, ada hak itu yang dimiliki oleh ahli waris setelah mati. Nek tidak mati nggak oleh, itu waris. Ya. Wa nahu fa innaha haqqun qabilun litajazzu yathbut li mustahik lakin fi hayah. Ya. Jual beli itu hak yang berpindah. Ya, dan bisa dibagi kalau barangnya itu termasuk yang dibagi. Itu yathbut yang kokoh li mustahik kepada pemiliknya, akan tetapi fi hayah, keadaannya dalam masih keadaan hidup. Man kana lahu dzalik, bagi orang yang memiliki itu, yaitu memiliki barang tersebut. Beli. Hibah gitu juga. Nah, kemudian man lahu dzalik, siapa yang memiliki itu hak li garabatin, karena sebab korobah kerabat. Bapak punya anak, bapaknya meninggal, anaknya dapat. Kenapa? Karena ada keterkaitan kerabat, yaitu anak. Tonggoe moro-moro teko, aku ya oleh ya, oh enggak iso, sapa kon? Ya. Karena enggak ada, nanti itu ada sebab waris ada nanti. Ya. Jadi enggak semuanya, ada orang-orangnya, ada orang-orangnya. Man kana lahu dzalik li qarabatin, karena ada kekerabatan bainahuma, antara orang yang meninggal dan orang yang hidup tersebut. Wa nahwiha, dan selainnya. Kharaja bihi, keluar daripada hak tersebut al wasiyah alal gaul bi annaha tumlak bil maut. Keluar daripada makna tersebut adalah wasiat yang dimiliki setelah kematian. Tapi wasiat itu enggak diatur syariat secara nominal. Tapi yang mengatur itu adalah, yang menentukan itu adalah ahli waris, si mayit. Bapak ini seorang bapak mau meninggal. Syariat memperbolehkannya hanya sampai 1/3. Lebih daripada itu batal nilai lebihnya, cuman dapatnya 1/3. Bukan batal wasiatnya, enggak. Tapi nilai yang lebih daripada 1/3 itu batal. Punya uang 30 M, meninggal. Wasiatnya nulisnya berapa? 15 M setengah. Nggak boleh. Yang diperbolehkan cuma 1/3. Dapatnya yaitu kalau lebih daripada itu kembalikan lagi ke 1/3. Berarti berapa? 10 M. Nah, berarti 10 M.
Arkanul irth, rukun-rukun daripada irth, waris. Rukun waris ada 3. Warithun, orang yang punya warisan. Wa mauruthun, orang yang punya harta, yaitu bapaknya itu yang meninggal tadi itu. Pemiliknya yang pertama yang meninggal. Wa haqqun mauruth adalah barang yang diwariskan. Pewaris, orang yang mewariskan barang yang di. Nah, jadi kalau ada orang punya harta mau diwariskan tapi nggak tahu mewariskannya ke siapa, maka warisnya batal. Nanti pewaris ada lagi. Ya, di sini ada enggak ada itu. Ya. Saya wariskan ini kepada misalnya ya. Itu nanti ada itu. Tapi di sini tidak disebut. Nah. Termasuk kalau orang tapi rumit itu. Kalau pernikahan dengan kalangan jin, ada di dalam madhab kita itu menurut Imam Ibn Hajar kalau manusia kawin sama jin hukumnya batal. Tapi menurut Imam Romli hukumnya sah. Kawin, duwe anak. Kok subhanallah anaknya katut jin. Anaknya muncul itu bukan dari kalangan manusia tapi dari kalangan jin, melok ibu ngono misalnya. Nah. Ya. Terus kalau bagaimana kalau ini hukumnya? Kalau ini hukumnya si anak tersebut, anak jin itu mau dari anak perempuan itu, maka hukumnya tidak dapat waris. Lo kok iso gak kena anake ya sapa sing ngaping waris nang jin? Nah, makanya itu ada beberapa permasalahan di dalam waris ini. Termasuk wasiat, saya wasiatkan apa itu? Wasiatnya untuk bapak ini biyen iki ana wong sugih misalnya. Ada orang kaya raya sugih nih gara-gara ngingu tuyul. Terus wasiat, saya wasiatkan tanah di sana untuk tuyul saya. Ayo pengacara di sini, notaris di sini ape transaksi awet tuyul. Hah? Enggak bisa. Makanya itu, untuk hewan sah, ada yang sah. Nah, tapi nanti ada yang ngurusnya nanti. Apa namanya, kalau permasalahan-permasalahan tersebut la hukma linadir, maka tidak ada hukum bagi sesuatu yang aneh atau sesuatu yang jarang ya, seperti itu tadi ya. Kayak ada pernikahan seorang lelaki dengan seorang perempuan, nggak taunya ketika perempuan itu ternyata memiliki 2 kemaluan. 2 kemaluan. Satu kemaluan laki, satu kemaluan perempuan di satu orang. Cabang lho rek. Ojo mbok bayangno lho. Nah, ya seperti itu. Maka bagaimana itu nanti ada dikembalikan ke masalah fikih. Jadi fikih itu sangat luas. Fikih itu sangat luas. Kemudian asbabul irth. Sebab-sebab mendapatkan waris. Sebab-sebab mendapatkan waris. Dikatakan asbabul irth arba'atun. Sebab-sebab mendapatkan waris, penyebab untuk bisa seseorang itu mendapatkan waris, arba'atun ada 4. Yang pertama garabah. Garabah, kerabat, kekerabatan atau kekeluargaan. Iya, siapa itu kekeluargaan? Al-abuwah, bapak dan ke atas. Kalau satu orang meninggal, bapaknya satu orang anak meninggal, punya bapak, bapaknya juga meninggal, punya kakek, kakeknya meninggal, tapi duwe buyut. Punya kakek buyut, dapat nggak? Dapat. Itu ubuwah, kebapaan. Kemudian wal bunuwah, anak ke bawah. Bapak meninggal, anaknya dapat.
Nggak taunya anaknya ini meninggal, punya anak lagi. Ya anaknya itu ya cucunya itu dapat. Nah, kemudian anak cucunya juga meninggal. Ya buyutnya apa cicitnya dapat. Itu bunuah secara keanaan, ke bawah turun. Kemudian wal idla bi ahadima, dan siapapun yang mengacu kepada ubuwah dan bunuwah. Ubuwah dan bunuwah. Seperti siapa? Paman. Kemudian seperti misalnya kalau bunuwah itu seperti keponakan. Satu orang meninggal, ya, punya saudara, tapi saudaranya sudah meninggal sebelumnya. Ya. Tapi saudaranya ini punya anak. Nah, yang meninggal tadi nggak punya anak. Ini keponakan dari saudara laki ya. Kalau dari saudara perempuan nggak. Ini anak yang dari saudara laki ini dapat waris. Paham ya? Ponakan dari saudara laki itu dapat waris. Itu yang kenapa? Karena menunjuk kepada situ. Saudara lah, apalagi saudara. Nah, apa tuh? Kemudian wanikahun, penyebab orang dapat waris salah satunya juga adalah nikah, pernikahan. Huwa aqduz zaujiyah, adalah akad pernikahan as-sahih yang sah. Wa in lam yahsul wata', walaupun tidak mendapatkan atau tidak ada perkumpulan, belum pernah hubungan badan, wala khalwah, dan juga tidak pernah berduaan. Satu orang di Surabaya menikah dengan seorang perempuan yang ada di Saudi misalnya, akad nikah. Atau seorang, kan banyak ini sekarang orang menikah di Hadramut karena ingin dinikahkan oleh Habib Umar atau orang-orang solehin yang lain. Istrinya masih di Indonesia, calonnya di Indonesia, yang menikah santri. Begitu dinikahkan, sah. Setelah menikah itu sah. Cuman bedanya adalah ini belum ketemu ini, karena istrinya di Indonesia sedangkan suaminya di Hadramut. Nggak taunya waliyadzubillah min dzalik, salah satunya meninggal. Entah itu yang di Hadramut atau entah itu yang di Indonesia, meninggal. Maka walaupun belum pernah ketemu, walaupun belum pernah ngobrol, walaupun belum pernah berhubungan badan dan lain sebagainya, begitu yang satu meninggal, yang satu sudah dapat waris. Yang satu sudah dapat waris. Itu. Nah, ini beruntung kalau misalnya ada satu yang menikah, istrinya di Saudi miliarder. Nah, bojone nang Indonesia, Surabaya. Apa kerjaannya? Waduh, cangkruk bendina. Nggak tahu kerja. Nggak pernah kerja sama sekali. Cuman chatting-chattingan. Wah, sangat repot. Kawin ya, bener ya, serius ya. Iya, kamu, iya, saya bismillah kawin. Mari kawin, saya terima nikahnya dan dikabari. Atau mungkin nggak pernah lihat video call, nggak pernah lihat wajah, begitu video call raine kayak setan. Wedi kaget, jantungan mati. Oleh waris. Luar biasa ini. Cangkruk, nggak tahu kerja, moro-moro jadi miliarder cuman gara-gara waris. Itu contoh-contoh lah. Itu nikah. Itu pernikahan. Kalau nikahnya nggak sah, nggak dapat. Kalau nikahnya nggak sah menurut syariat, maka nggak dapat. Nikah nggak ada walinya, nggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Atau nggak ada saksinya, nggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i, nggak sah. Kalau nggak sah begini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya sudah, berarti nggak sah. Walaupun itu mungkin menurut mazhab daripada mazhab yang lain sah. Kemudian itu nikah walaun. Wala ini apa? Wala itu kaitannya dengan budak, dengan perbudakan.
dengan perbudakan. Saya punya budak, saya mu'tik, budak saya mu'tak. Maka bagaimana? Saya tinggal saya bebaskan itu budak. Ketika saya bebaskan itu budak, nggak taunya budaknya meninggal. Setelah budaknya ternyata jadi pengusaha sukses, lalu kemudian meninggal. Nah, saya dapat karena saya dulu pernah membebaskan itu budak. Makanya Rasulullah itu punya budak itu sama Rasulullah SAW dibebaskan. Termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya budak dibebaskan. Pernah beli budak dibebaskan. Siapa? Bilal. Ya. Tapi subhanallahnya Nabi Muhammad nggak tahu itu kisahnya saya. Nabi Muhammad yang disebut Maula Bilal. Malah bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Rasulullah SAW. Sallu ala Maula Bilal Rasulullah. Nah, kata. Kemudian wala bi fathil waw wa huwa usubah adalah ikatan, sababuha ni'matul mu'tik ala raqiqih, adalah penyebabnya ya, ikatan yang sebabnya itu nikmatnya seorang mu'tik yang membebaskan budak kepada budaknya. Ya. Faman mata wala usaba lahu binasabin, siapa yang meninggal tapi tidak memiliki ikatan dengan nasab, wala mu'tik, ataupun tidak ada punya ikatan dengan walahu mu'tik, wala asabalahu binasab walahu mu'tik, dia tidak punya nasab, anak keturunan dan keluarganya, akan tapi dia punya orang yang membebaskan, falahu maluhu kulluh, maka boleh hartanya dikasihkan semuanya. Dia budak, enggak, subhanallah, budak itu ternyata seorang raja. Kan budak itu didapatkannya dari peperangan. Asal-muasal budak itu aslinya didapatkan dari peperangan. Kita perang, ya, misalnya kita perang sama orang Yahudi. Setelah perang, semuanya itu kita tawan, termasuk perempuan-perempuannya semuanya kita tawan. Nah, setelah kita tawan ini namanya sabi, tawanan. Setelah kita tawan, maka nanti ada prosesnya yang namanya dijadikan budak. Nah, gitu kan? Kalau sekarang nggak ada. Tapi nanti zamannya Imam Mahdi akan kembali lagi. Nah, budak-budak ini nanti dimiliki oleh orang yang nyandera tadi atau yang nawan tadi. Kalau kemudian yang ditawan itu salah satunya adalah miliarder. Apa sih duwe orang yang paling kaya sedunia itu? Mas. Enggak, kurang. Ada lagi. Anggap apa? Salah satunya itulah. Ya. Itu kaya raya. Pas perang kita tangkap jadikan apa namanya? Budak. Setelah jadikan budak, terus kemudian kita kasih petunjuk dan lain sebagainya, jadi muslim, jadi Islam. Setelah jadi Islam kita bebaskan. Gak taunya setelah kita bebaskan, lalu dia berusaha lagi jadi orang kaya raya lagi, orang paling kaya raya sedunia. Gak taunya begitu kaya rayanya meninggal, plek. Nah, hartanya sekarang punya siapa? Dia nggak punya ahli waris sama sekali, maka hartanya untuk orang yang membebaskan semuanya. Kan perang tidak sing suge cepet plak wis tadi bebas suge dadaannya. Makanya dikatakan falahu maluhu kullu, maka dia itu orang yang membebaskan dapat hartanya semuanya. Awil fadil ba'dal furud, atau kalau itu si budak ternyata punya anak keturunan dan lain sebagainya, maka setelah dibagikan orang yang mu'tik, orang yang membebaskan tadi dapat warisannya. Fa in matal mu'tik, kalau orang yang membebaskan tadi atau tuannya dia yang membebaskan tadi, au qama bihi mani', atau meninggal, atau ada mani', ada yang mencegah untuk mendapatkan waris.
Fali asabatihil muta'assibin bi anfusihim. Maka yang dapat adalah bukan yang membebaskan, tapi anaknya orang yang membebaskan. Ya. Si A punya budak, si B dibebaskan. Si B kemudian menikah, punya anak. Ya, punya anak. Si B tadi meninggal, maka hartanya dibagi. Ya. Kalau semuanya sudah dibagi dan ada sisanya, maka sisanya untuk si mu'tik, orang yang membebaskan. Nah sekarang ya, si A tadi meninggal. Yang membebaskan si B tadi. Si A tadi meninggal. Begitu si A meninggal, si B ini juga sudah meninggal lama. Si B ini meninggal selanjutnya. Tapi si B ini punya harta dan lain sebagainya. Hartanya banyak dan lain-lainnya. Lalu tidak punya pewaris. Atau punya pewaris dan punya hartanya sisa. Setelah dibagikan masih ada sisanya. Maka dikembalikan kepada si anak keturunan atau keluarganya si A. Saya kasih contoh pakai nama. Ya. Misalnya, saya punya budak. Budak saya ini saya bebaskan, lalu budak saya punya istri. Lalu kemudian waliyadzubillah panjang umur sehat walafiat, lalu kemudian ojo saya sebenarnya. Salah juga. Si Z dan si Amr ngono ae wis balik nang ngono ae wis. Tapi memang waris iki durung lho rek. Engko nek bagi-bagian itu kita orang mikirkan berarti nek ibu mati ngene ngono iku ngono. Karena contohnya itu enggak ada masa berarti papa ya iku mati. Enggak iso. Ribet. Dicontohkannya ke kita, tapi ojo sampai disebut tadi doa. Tadi mikir-mikir gitu. Ya, itu sudah banyak yang seperti itu. Sampai ada yang mengatakan nek kepengin pinter waris yo dicontohkannya seperti keluarganya. Seperti keluarganya. Berarti misalkan ku sing iku berarti ngono-ngono. Si Z dan si Amr, si Z membebaskan Amr. Lalu Amr menikah dengan si Zainab. Setelah itu Amr meninggal. Si Z juga sudah meninggal. Lalu kemudian si Z itu punya anak namanya Ali. Lalu bagaimana sekarang? Maka hartanya si Amr itu ketika meninggal dikasihkan kepada istrinya. Berapa istri? Istrinya dapat sekian misalnya. Istrinya dapat misalnya anggap aja 1/4. Maka hartanya 1/4 dikasihkan kepada si. Nah sisanya bagaimana? Dikasihkan keluarga mu'tik. Diberikan kepada keluarga mu'tik. Yaitu si Z tadi. Si Ali. Ya si Ali. Ali oleh. Jadi seperti itu. Tapi itu contohnya sekarang sudah ada ini budak-budakan. Nanti akan kembali lagi syariat. Wahakada kal ibn wal a dan lain. Lalu kemudian setelah itu wajihatul Islam kepada jihad Islam, apa namanya, pemerintahan Islam kayak gitu ya. Di sini contohnya fayaris biha bi baitul mal in kana muntaziman. Maka kalau ada orang meninggal tapi nggak punya keluarga, dicari ono keluarganya nggak ono, lho iki duwe akeh lho. Nah, terus siapa lagi? Istrinya ada? Nggak ada. Keluarganya nggak ada, istrinya nggak ada. Punya budak? Nggak ada budak. Ya apa saya? Uangnya ada. Lalu bagaimana? Maka diwariskan kepada jihadul Islam. Kepemimpinan atau organisasi ya, atau pemerintahan Islam. Maka dikatakan di sini, maka diwariskan itu hartanya Baitul Mal kepada Baitul Mal. Baitul Mal di sini apa? Enggak ada. Cuman kalau contoh-contoh pemerintahan ya Menteri Keuangan. Mungkin seperti itu. Atau yang berhak mengeluarkan duit di dalam pemerintahan ini. Ingkana muntadiman kalau itu terstruktur. Rapi. Nah enggak ono, ya wis.
Tapi nanti ada permasalahan kalau nggak punya sama sekali lah, tapi punya keluarga dari pihak perempuan. Contohnya bibi perempuan, bibi daripada saudara ibunya. Itu kan nggak dapat. Nanti dibagi dengan cara dikiaskan seperti keluarga laki. Jadi saudara ibu itu nanti dimisalkan seperti paman atau seperti bibi dan lain sebagainya. Itu nanti ada permasalahan seperti itu, zawatil arham. Nah, kemudian setelah itu semuanya syurutul irth, syaratnya waris. Syaratnya waris arba'atun, ada 4. Yang pertama tahaqquqi mautil maurus. Fakta yang jelas tentang kematiannya orang yang milik harta waris. Diperiksa, dilelok, oh kis mati. Saking mungkin ya. Mungkin si ahli waris ini saking kepingin ini bernafsunya untuk mendapatkan warisan ini. Delok bapak ini, lu bapak ini wis mati lo ndak ono ribut karep dhewe. Dulure setuju sisan, lah mati ngono. Ki anak durhaka iki. Taunya begitu bagi-bagi, bapaknya mati suri. Tangi menek bapaknya. Lah apa kon ndi barangku kabeh. Lah kalau gini bagaimana? Kalau kayak gini kembalikan enggak bisa. Kenapa? Memang belum meninggal katanya. Ternyata memang fakta belum meninggal. Nah, mati suri ini sebenarnya bukan mati. Cuman gelombang otaknya itu sangat 0, lah ibaratnya. Nah, jadi jantungnya itu seakan-akan sudah tidak bergerak. Tapi tetap masih hidup. Nah, orang yang seperti itu namanya orang yang seperti itulah yang kemudian dikatakan dalam ilmu kita itu sebagai rogo sukmo. Nah, sing iso ngono iku unta-unta biasa. Saking topo saking tenang sampai 0, dus metu sukmoe. Supaya keluar. Nah, itu. Coba praktekno, sukmo metu enggak balik-balik tau rasa. Kemudian tahaqquqi mautil maurus. Jadi fakta jelas, yakin akan kematiannya orang yang mewariskan. Catatan kaki nomor 2 dikatakan ay haqiqatu bil musyahadah, secara fakta dengan disaksikan. Atau bi syahadati adlain, atau dengan kesaksian 2 orang adil. Meninggal di mana gitu ya. Merantau, bapaknya merantau meninggal. Enggak taunya dua temannya ngomong, disaksikan balik. Nah, dia kemudian mengatakan bapakmu meninggal. Loh iya tak? Iya. Siapa saksinya? Saya, kami berdua saja. Nah, kalau sudah dengan kesaksian dan saksi maka dinyatakan untuk meninggal. Au ilhaquhu bil mauta hukman, atau diikutkan dengan kematian secara hukum. Kama fi hukmul qadhi, sebagaimana dihukumi oleh qadhi hakim bimautil mafqud, dengan seperti kematian orang yang hilang. Ijtihad, dan sebagai ijtihad ba'da ghaibatihi, setelah hilangnya muddatan, hilangnya orang tersebut muddatan, yaitu dengan masa yaghlib ala dhann, yang bisa disangkakan dengan jelas, ya. Annahu la ya'ish ba'daha ghaliban, sesungguhnya dia tidak akan bisa hidup setelah itu. Satu orang laki kawin, usia pernikahannya adalah 80 tahun. Setelah 80 tahun menikah, nggak taunya dia kemudian si laki tersebut merantau. Ki mbah yang kawin ya. Umur 80 tahun kawin ambek wong umur 20 tahun, ngono ae. Nah, kemudian itu zaman sekarang jarang, zaman dulu wakeh. Banyak. Setelah menikah, setelah si mbah tadi merantau, si kakek tadi merantau, istrinya ternyata hamil. Hamil. Begitu hamil, setelah hamil, dilihat jaraknya nggak balik-balik si kakek ini.
sampai kurang lebih 10, 20, 30, 40 tahun. Anaknya sudah usia 40 tahun, si kakek itu sudah nggak balik-balik lagi. Nah, padahal dia itu tinggal di rumahnya kakek, harta-hartanya kakek, semuanya punyanya kakek. Lalu bagaimana sekarang? Si anak ngomong, berangkat mengajukan dakwah, mengajukan laporan kepada si Gauti. Lalu Gauti menyangka-nyangka, sekarang bapakmu waktu menikah dengan ibumu umur berapa? 80 tahun, tambah 40. Wow, 120. Nah, sekarang Gauti itu dengan penyelidikan dan lain sebagainya, ternyata dilihat, kemungkinan besar ayahmu sudah meninggal. Nah, ini namanya ilhaq bil mauta, digabungkan dengan orang yang sudah meninggal, dianggap mati. Menurut syariat wis mati. Apa meneh iki pindahin nang Palestina, wayahe perang kayak ngene, was tambah wis ya. Nah, dan itu keputusan hakim, dudu keputusan tangga wala sapa. Ya. Kan terus terang wae hukum ini kadang-kadang ditentukan dengan orang lain yang bukan apa-apa kita. Kok longgo cangkruk, bapak aku iki lho wong umur 80 tahun wis berangkat ngene ngono. Wis tak percaya aku bapakmu wis mati. Sing ngomong tanggoe ya coba percaya, mati berarti aku lawan warisan. Sampel wae. Ya enggak bisa. Qadhi harus qadhi. Nah, kemudian begitu juga takdiran atau dikira-kirakan kama fil janinil munfasil bi janayati ala ummih. Seperti contohnya janin yang janin tersebut al-munfasil yang lepas bi jinayati ala ummihi dengan karena musibah yang mengenai ibunya. Orang perempuan hamil, anaknya sudah keluar, ibunya kemudian kena musibah. Tujabil ghurra dan lain sebagainya. Itu nanti ada di bab tentang al-qisas, tentang qisas. Nah, kemudian selama anak itu hidup dia dapat waris. Kalau itu benar anak daripada orang yang meninggal. Nah, begitu orang itu yang meninggal plek walaupun itu bayi oleh. Ya. Kemudian wa tahaqquqi hayatil waris dan menjadi nyata kehidupan orang yang mewaris, orang yang dapat waris. Ba'da mautil mauruth, setelah meninggalnya orang yang memberikan warisan. Contohnya, sebelum masuk taklik ini. Contohnya, seorang ayah si Z menikah punya anak Amr. Amr merantau. Kabarnya kayak apa? Embuh. Nggak tahu, masih nggak ada kabar. Nggak taunya si Z meninggal. Orang melihat Z ini mati. Iya, dicek sama dokter, iya benar ini meninggal. Nah sekarang apakah si Amr ini dapat waris langsung? Apalagi Amr ini punya anak. Anaknya di mana? Anaknya di rumah. Tapi si Amr ini merantau dan tidak ada kabarnya bertahun-tahun. Maka si Amr nggak bisa dapat waris. Ataupun warisnya si Z, bapaknya Amr ini nggak bisa turun kepada anaknya si Amr. Kenapa? Penentunya Amr. Tapi kalau sudah jelas, Amr meninggal dunia. Oke, berarti Amr tercoret lalu turun itu warisnya kepada anaknya si Amr. Putune si Z mau. Tapi nggak bisa secara langsung ini turun ke anaknya si Amr, kecuali harus pasti si Amr itu meninggal. Dan ini tidak bisa dikasihkan ke Amr kecuali benar yakin bahwasanya Amr masih hidup. Jadi penentunya ini, urip mati nih. Nah, makanya dikatakan catatan kaki nomor 3, ai ba'dal mautil mauruth, ketika setelah wafatnya orang yang mewariskan, yaitu si Z, bil musyahadah dengan disaksikan, awil bayyina ataupun dengan keterangan, au bi ilhaqi bil ahya takdiran atau diikutkan dengan bahwasanya masih hidup. Nah, jadi waris itu nggak bisa melompat kecuali yang dilompati itu yakin si urip atau wis mati. Sudah yakin hidup atau yakin mati, selesai. Kalau yakin hidup ini tidak bisa lompat, kalau yakin mati ini bisa melompat ke cucunya.
ke ahli waris yang lain. Kemudian wa ma'rifatu al-idla'ihi lil mayyit bi qarabatin aw nikahin aw wala'in. Syarat waris yang ketiga adalah mengetahui ikatan orang yang si pewaris tadi dengan si mayit. Ya. Dengan si mayit. Kon oleh waris, iya. Kon apa nih apanya almarhum? Harus jelas. Oh saya ininya, saya itunya dan lain sebagainya. Nah, kalau cucunya dapat sekian, kalau anaknya dapat sekian, kalau saudaranya dapat sekian, itu harus jelas. Itu syarat daripada waris. Kalau nggak jelas nggak boleh. Karena terkadang ada orang yang diaku-aku anak kandung tapi tetap tidak dapat warisan, itu ada. Itu nanti ada di masalah tentang daurul hukmi. Ya, di waris itu ada yang namanya daurul hukmi, perputaran secara hukum. Itu. Apakah itu cucunya, apakah itu anaknya, ataupun itu istrinya, itu harus jelas. Nah sekarang ada orang menikah yang satu suami istri resmi, ya, istri resmi, KUA KB. Ya. Tapi ada satu lagi istrinya istri siri. Ya. Yang dinikah siri. Nah, ini banyak kasus kayak gini nih permasalahannya ini. Karena apa? Karena istri pertama ngomong, wah aku ke bojo nih surat-surat ini disurat ini. Nggak ono kan? Nah ini repot ya. Ya masuk habis manis mati dibuang lah enggak ya? Bukan habis manis sepa dibuang, enggak, habis manis mati dibuang. Nah seperti itu. Nah terus bagaimana ini? Bawa istri tersebut 2 orang saksi. Makanya siapapun yang punya keluarga perempuan, ojo gelem dikawin kecuali duwe saksi. Nah isok saksinya ojo sentuh tua. Kenapa? Nanti urusan masalah waris saksinya mati kabeh, ya apa kan? Jangan. Saksinya kalau bisa masih saksi yang muda. Ada walinya dan lain sebagainya, terserah. Itu. Nah, saksinya 2 orang. Ya kayak gini juga saksinya nanti 2 orang. Saksi itu 2 orang. Bisa 1 orang laki dan 2 orang perempuan. Karena 2 orang perempuan ini makomnya 1 kesaksian laki. Nah 4 itu berarti masalah tentang perzinahan dan lain sebagainya, itu 4 itu. Kalau itu selanjutnya itu 2. Kecuali saksi delok Bilal, apa namanya, saksi riwayah ya. Oh ono bulan, nah itu untuk bulan masuk bulan Ramadan atau keluar bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah ini sekarang saksi harus. Nah, kalau satu kemudian datang 1 orang perempuan ngaku sebagai istri, maka mana surat-suratnya? Nggak ada surat-suratnya, mana saksinya? Itu kasus loh, kasus loh. Ya, pernah sampai ada kasus viral di Indonesia zaman dulu itu, masalah yang kayak gini. Termasuk masalah pengakuan anak. Istri tadi bawa anak juga. Saya istrinya dia, istrinya almarhum. Loh, ini suratnya, ada saksinya. Oke, terus nggak taunya, yang ini adalah anaknya almarhum. Loh, ini masalah waris kayak anak lanang oleh akeh. Dengan istri ini kasus loh ini. Dengan istri pertama nggak punya anak laki. Lalu si suami tadi mengatakan saya mau menikah lagi supaya dapat anak. Dicari anak laki. Kawin siri. Setelah kawin punya anak laki. Terus meninggal. Jadi bagaimana? 2 orang istri. Nasibnya sekian. Lah anak-anaknya saya. Anaknya di sini perempuan, anaknya di sini 1 laki. Oleh lidzakari mithlu hadzal unthayain, iki dapat paling akeh oleh niki. Padahal kerja bareng banting tulang buka toko ambek bojo pertama. Nah, itu. Sing oleh paling akeh bojo keloro gara-gara nggawa anak lanang iki mau. Waris iki kayak sinetron kan adanya. Tampan kayak sinetron. Delok Indosiar. Wal ilmu bi jihatil irth
Dan ilmu bijihatil irth bin nisbati lil qadhi wal mufti, untuk mufti dan qadhi yang menentukan itu semuanya adalah ilm, mengetahui dari arah mana ini sebagai pewaris. Nah, zaman saiki iki ana notaris sing mau. Ini fulan. Ya, fulan ini meninggal, hartanya anggap saja hartanya 15 M. Oke, sekarang ahli warisnya berapa? Istrinya berapa? 1. Yakin? Yakin gini. Teman, ya. Anak-anaknya sekian. Saudaranya ada nggak? Saudaranya ada sekian. Itu mau jelas. Siapa aja ini pewarisnya? Larinya kemana? Dari segi mana? Nah, itu harus diketahui cuman untuk orang qadhi dan mufti. Allah yarham guru kita Syekhana Al-Habib Ali Masyhur itu. Habib Ali Masyhur itu sampai sekarang saya nggak pernah melihat orang yang alim di masalah waris kayak beliau. Lu embahe kepiro itu dihitung kabeh. Dalam perjalanan cuman berjalan sih ngobrol. Anu Habib ini begini. Berarti yang dapat warisnya ini asetnya berapa sekian dihitung. Luar biasa. Ya ngono iku mufti tarim. Tapi kayak nek lungguh duduk sama orang-orang awam itu kayak apa ya, mungkin karomah ya apa ya berapa. Kalau duduk sama orang awam itu enak ngobrolnya kayak wong awam. Nek gua wong alim kayak wong alim. Saya diceritai sama satu orang. Orang tersebut khadim, khidmah. Agil bin Yahya, Said Agil bin Yahya, orang Gresik itu. Tapi di sana sudah 20 tahun lebih. Ya, mungkin sekarang ini ya berapa ya, hampir 30 tahun. Itu beliau ini diajak ke gunung sama oleh Syekh Al-Habib Umar dan Habib Ali Masyhur, saudara beliau Habib Ali Masyhur sama Habib Ali Masyhur bin Hafid sama Habib Umar bin Hafid. Berangkat ke gunung. Setelah itu ba'dal isya, ba'dal maghrib atau salat. Selesai salat, Habib Umar baca Al-Qur'an. Ketika Habib Umar baca Al-Qur'an, Al-Habib Ali Masyhur ghafwah atau hafwah. Itu beliau tidur sejenak lah, ya, bahasanya itu. Tidur sejenak. Habis itu bangun, setelah bangun ngeliat langit. Agil kalau salah bawa HP atau bawa jam, tapi gak diajak ngomong sama Habib Masyhur sama Habib Umar, diajak ngomong. Cuma ditelak. Terus Habib Umar ngomong, Habib Masyhur tanya, kam saat nim, berapa jam kita ini, saya ini tidur katanya. Habib Umar bukan Al-Quran, buka Al-Qurannya, ayatnya sampai sekian, sekitar sekian ayat ya, 45 daqiqah katanya, 45 menit lah. Delok itu kok ayat itu mau. Dan itu memang Rasulullah SAW gitu. Makanya Rasulullah SAW itu dengan kadar kurang lebih 100 ayat atau berapa ayat itu, ya, itu berhenti. Imsak. Mas imsak ya. Itu ternyata 10 menit. Kalau masuk untuk langit. Jadi mau bintang itu nang rene, jadi zodiak itu, falak iki. Iki falak iki. Ora, hamsa dibain lagi katanya. Ya, 45 menit. Wong alim kuwi cek enake delok langit, ngerti jam. Cara delok langit, delok jamnya kadang-kadang gak ngerti. Jam piro iki? Piro iki temen ta iki? Iki delok langit ini tak ngerti jamnya. Yang satu baca Al-Quran tahu sekian ayat berarti sekian 45 menitan ini. Luar biasa ya. Nek wong alim. Mudah-mudahan kalau enggak kita anak keturunan kita dadi wong alim. Ya mondokno rek. Ya. Hakadha, kemudian mawani'ul irth yang mencegah orang dapat waris itu ada 4 yang insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Kali berapa pertemuan kita ini? Hah? 2 lagi. 2 lagi? Ya, 2 pertemuan lagi.
insyaallah. Berarti masih 2 pertemuan lagi. Yakin? Masih sampai iftar. Ya, 2 pertemuan lagi insyaallah. Hah? Satu pertemuan yaitu penutupan. Jadi 1 pertemuan lagi. Malam Jumatnya atau Jumat malam Sabtunya terawih. Jumat malam Sabtunya terawih. Ya pokoknya ngene wae. Nek durung kalau belum terawih ya berarti majelis. Tapi tuan rumahnya siapa apa enggak wallahu alam. Terawih. Kalau terawih qiyamul lail dan lain sebagainya kayak biasanya. Ya berarti insyaallah kabar yang akan Jumat yang akan datang ketentuan penutupan atau tidak. Nanti insyaallah saya juga nanti ngomong sama Sahibul Bait juga, Pak Muhammad Allah mungkin ada juga tetap pengajian fikihnya bab nikah itu dilanjut. Kan belum selesai khatamnya masalah. Belum selesai itu, masih bab apa? Talak. Bab apa itu? Bainuna, bain. Itu juga penting ya. Itu asar. Setiap sore, bukan asar. Sore jam 4 atau jam 4 lebih 15 setiap nanti beberapa hari. Itu 3 hari di sini, 3 hari juga di tempatnya di Kaji Dafa. Teko wong. Gak teko. Nah, di tempatnya Kaji Dafa itu kalau di sini fikih. Kalau di sini fikih, kalau tempatnya Kaji Dafa itu lebih banyak ke tasawuf. Ihya Ulumuddin. Kapan hari Ihya belum selesai ya? Dayat. Belum ya? Ya lanjut. Ya, lanjut. Bab tentang maisha. Ya, maisha tentang kehidupan. Apa itu? Masih belum lama kita. Insyaallah tetap lanjut. Itu di bulan Ramadan. Ya, berarti tempatnya Dafa juga sekali juga ya, sekali lagi ya. Besok terus Sabtu yang akan datang. Wah, pas wis tahun sisan iki tahun. Wis ketemu nang Dafa Ramadan berarti. Malam besok kita ada acara. Sabtu malam Ahad depan saya juga masih ada acara. Donokerto itu kapan, Rek? Tanggal berapa? 22 ya. Malam Sabtu malam. Oh ya, saya iso kabeh. Wah, kata wallahu taala alam. Shawab. Mari kita berdoa. Setelah itu kalau yang mau tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واهل اذقياء علماء وكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Alhamdulillah. Di mana kau ini di mana? Kau ini di mana? Apa udah kesini kau ini? Batal lah mene. Iya. Ya wis. Atuso. Betul yang mau tanya silahkan. Hah? Ya apa? Oh, nanti dikasih pengumumannya. Biasanya di sini nih ya pokoknya lompat sehari, Senin di sini, Selasa Dafa, Rebu sini, Kamis Dafa, Jumat libur.
Sabtu di sini, Ahad apa kayak gitu lah. Atau bisa 3 sini 2 sana, itu nanti ada anaknya. Hah? Iya. Sekarang pertanyaan, oke. Ya Pak? Kira-kira hutang ini gimana gitu? Ini satu. Yang kedua dia ada seorang laki-laki juga, ada seorang ayah punya anak gitu ya. Kemudian dia kawin dengan wanita kaya ini. Siapa yang dia? Si ayahnya anak itu nikah dengan wanita yang kaya. Kalau punya sama-sama punya anak. Kata orang Jawa cuma dompeng dia itu, dompeng dia gitu. Kemudian si wanita yang diambil oleh si laki-laki tadi meninggal. Pertanyaan saya, orang laki-laki bawa anak tadi kira-kira memperoleh warisan apa ya? Berarti anak tiri itu. Ya, si laki-laki tadi atau ayahnya laki-laki tadi setelah mengawini wanita meninggal. Dan sehingga wanita sendiri punya anaknya banyak. Pertanyaan saya, laki-laki atau orang yang punya anak tadi kira-kira memperoleh warisan atau enggak? Nah ini hubungan tadi. Ya itu kan bukan anaknya dia. Nggak ada kaitanan kerabat. Anaknya si ayah kan juga. Iya, anaknya suami. Laki-laki buat suaminya anaknya banyak gitu. Suaminya meninggal. Ya. Nah pertanyaan saya, anak dari orang laki-laki si ayah tadi ini. Ya anggap saja si Z menikah sama si Zainab. Si Z ini sudah punya anak Amr. Sedangkan Zainab punya anak banyak. Si Amr ini apakah dapat waris dari Zainab atau enggak? Enggak dapat. Kan bukan kerabat. Ibn Zawj itu enggak ada. Ada. Anak itu luar hubungan. Iya, ada anak. Hah? Oh iya, tapi kan enggak ada kaitannya keluarga sebenarnya. Anggap aja kayak gini, pernikahan aja nggak sah itu, pernikahannya aja sah itu. Si Z bawa anak, menikah dengan si Zainab punya anak juga. Nah anaknya si Z sama anaknya si Zainab ini kawin, sah enggak? Karena dianggap bukan saudara, orang lain. Iya. Tapi ya bapaknya jadi Zawj. Tapi anaknya mbak jadi anak. Iya. Kalau di kita memang jadi kayak anak. Oh itu dulurmu, dulur tiri gini. Tapi kalau dia syariat enggak. Oh ya ada. Iya kayak panggilannya kayak kekeluargaan tapi bukan keluarga. Ya iya. Bukan keluarga. Nggak dapat. Kalau si Z meninggal dapat si Zainab, atau Zainab meninggal dapat itu si Z. Amr nggak oleh, bukan apa-apanya kok, bukan apa-apanya, kan anaknya orang perempuan lain. Baik, bukan hasil sama Zainab. Andaikan si Zaid itu kemudian nikah sama Zainab dan punya anak-anak dari Zainab banyak, ini kalau meninggal yang meninggal si Zainab anak si Z yang pertama tadi itu yang bawaan si Z nggak dapet, orang lain itu. Hah? Iya. Iya, tapi di furutnya nggak ada. Mau dimasukkan kemana ini? Kan ada. Ibn Zawj. Ada Ibn Zawj. Kan Allah memfaradkan ya. Laki dapat segini, ibn ini, bint ini, Zawj ini, jadah ini, nenek ini, kakek ini.
Lah terus kalau namanya Ibn Zauj ini ada enggak? Kalau ada dapat, tapi ternyata tidak ada ya nggak dapat. Sekalipun di rumah tangga manggil mas, manggil Oh, masih si cilik dipanggil mbah tetap nggak oleh. Oh, jelek apa? Panggilan nggak ada maknanya, panggilan nggak ada maknanya. Oh, iya. Tadi yang pertama itu, soal pertama itu apa? orang punya hutang gitu ya. Hutang, niatul mukmin khair min amali. Tapi akhirnya aku berpindah lagi dipanggil pulang daripada Nabi mengatakan niatul mukmin amalinya. Saya tanyakan apakah manusia tak punya hutang? Syariatnya tetap hutang ditulis hutang. Karena syariat hukumnya dohir. Dia hutang nerima uang, dia harus kembalikannya, yang membalikan uang tadi sampai keterima tangan orang yang ngutangi. Lagi durung keterima aku bayar loh, aku niat tuh sanu ya iso. Nggak bisa. Kalau dia niatnya benar, kembalikan utangnya itu kepada ahli waris. Dan sebenarnya kan begini dia kan ikut arisan. Nanti kalau suka menarik dia kena narik ya. Mau menurutnya, tapi aku tidak lain juga. Karena nggak ada tahu. Nah, itu arisan itu memang repotnya di situ. Ya apa caranya arisan itu kalau misalnya memikut ngomong kalau DCI sapa sing dhisik diceluk malaikat maut kudu ngikhlasno. Nah, bagus. Tapi kalau enggak itu utang-utangan deh itu. Kita punya hutang. Iya. Iya. Lalu dengan niat dan apa gitu, Itu ibadah amal. Iya, kalau muamalah ya beda lagi. Iya, akhirnya nanti dibikin main-main. Aku mau ikut niat tuku, terus dipangan niat tuku. Bayaran kan kayak gitu. Ada orang mau terus makan isik diincip-incipi terus niat tuku terus dianu tapi tidak bayar, tidak bisa. Kalau muamalah beda. Nah, ada yang lain? Ayo. Hah? Kok bingung kan ayo? Mertua ente berarti ini mertua ente berarti bapak bojomu. Ya. Bapaknya istrimu. Bapak atau ibu ini? Wah, tambah bingung kan. Ini pentingnya papan tulis ya. 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 Terus. Tidak boleh lah. Tiba-tiba dijual tanpa persetujuan dan lain sebagainya dijual. Dijualnya itu untuk apa? Untuk bagi waris apa? Bagi waris pun tidak oleh harus dihibahno kok. Dijual tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Padahal itu haknya mertua. Nggak boleh. Jual belinya batil. Jual belinya batal karena itu yang dijual bukan haknya dia. Paham kan? Ada yang lain? Hah? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada satu ulama yang memperbolehkan. Cuman satu ulama yang memperbolehkan. Arisan itu mudaratnya, Beb. Ada manfaatnya, ada. Mudaratnya yang kita panggil. Itu kan kita ini
ngumpulkan duit, ini fulan terus ditarik. Yang narik dapat jatahnya orang, misalnya yang ikut 10 gitu ya. Dapat jatahnya 10. Kalau per orang itu 10 berarti 100 juta misalnya. Nah, kalau di pertengahan itu 5 orang belum narik. Ternyata 1 orang meninggal. Sisa piro nggak narik? Nariknya sisa berapa itu? 90. Jadi masing-masing orang punya utang 10 juta. Nah, sekarang ya apa 10 juta ini? Terus kayak gitu, repotnya itu di situ. Hah? Kalau bisa saya ikut ahsan. Kecuali kalau ada perjanjian nanti siapa yang dulu yang meninggal, maka kita semuanya sepakat untuk melepaskan haknya dia dan sebagainya, kewajiban dia, nggak masalah. Tapi ada enggak yang kayak gitu? Fadhil yang lain? Hah? Oke. Salah satu cerai ya? Oh punya? Anaknya? Termasuk anaknya kan? Dapat. Kalau yang meninggal suaminya tadi ya? Oh, ada lagi? Lebih afdal mana, Bi? Mengharapkan warisan sama nggak mengharapkan warisan? Nah, sing bapak soge anake miskin mengharap. Tapi nek bapak miskin anake soge nggak berharap. Ya tergantung keadaan. Contoh yang lain, silahkan. Wan. Kalau misalkan kita ini bukan ahli waris, tapi karena nggak ada pilihan lain, kita terpaksa dapat, istilahnya dapat. Jadi contohnya gini lah, ada orang tua, suami istri, nggak punya anak, tapi beliau ngangkat anak. Terus suami istri itu meninggal. Nah, kan ada anak tirinya tadi, ada anak angkatnya tadi. Nah, kan sebenarnya dia kan nggak dapat waris. Nah, tapi karena nggak ada yang istilahnya nggak ada yang dipasrai apa saudaranya atau apanya siapanya, kan otomatis kan yang nempatin si anak yang diadopsi tadi. Nah, itu gimana? Statusnya haram atau dia menikmati hartanya sih? Kalau yang mau meninggal itu ingin itu tempat dimiliki sama anak angkatnya, pilihan dia satu-satunya tidak ada lagi. Hibah. Itu termasuk hibah. Ya dihibahkan, tapi hibah itu masih hidup. Dikaulkan dulu. Tapi beliaunya pernah mengkaulkan seperti ini. Siapa saja boleh menempati rumah saya ini. Pokoknya nanti kalau sebelum saya meninggal, yang merawat saya boleh menempati. Itu termasuk wasiat atau ya? Wasiat. Itu wasiat. Nanti setelah meninggal ya diusir iku wong. Jadi hidupnya cuma bisa ngerawat aja. Terus kalau nggak ada yang jadi ahli warisnya? Kalau nggak punya ahli waris, ya, nggak ada semua ahli waris, anak angkat tersebut pun tetap tidak bisa, nggak berhak. Kalau kepingin berhak, kalau si orang tadi itu punya hati, paling tidak dihibahkan. Kalau dihibahkan dapat semuanya, dapat rumah semuanya. Kalau diwariskan cuma dapat sepertiga, sisanya itu ya nanti itu bisa diambil pemerintah dan lain sebagainya. Kalau tidak punya ahli waris sama sekali. Makanya tadi kan sudah disebut ya, korobat, nikah, budak,
Dorce itu kan juga gitu. Dorce itu kan nggak punya anak. Dia ngambil Dorce? anak 3, tapi dia kan kaya, Oh. hartanya banyak. Sekarang jadi rebutan itu. Siapa yang ngerebut? Ya anaknya 3 itu tadi. Anak angkat semua itu. Lha iki anak angkat kabeh tidak duwe hak kok ape rebutan. Lah, cuma kan nggak ada yang bisa diwarisi. Itu salahnya. Kecuali anak 3 itu tadi karena dianggap diadopsi jadi keluarga lah istilahnya. Hibah itu solusi. Solusi itu adanya cuman ketika masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada solusi kecuali waris. Oh iya. Catatan lah. Bukan gol tok. Kalau gol harus ada saksi. Misalnya satu orang punya anak satu perempuan, tapi dia punya saudara laki semuanya. Paham ya? Satu-satunya cara supaya hartanya itu tidak jatuh kepada saudaranya, satu-satunya cara, kalau kepingin semua hartanya itu untuk anak perempuannya, adalah hibah. Pertama. Kalau wasiat tidak bisa. Wasiat cuman wasiat itu untuk selain ahli waris, kayak anak angkat itu boleh. Kalau hibah tidak bisa dihibahkan, pembagian. Kalau pembagian dapatnya sedikit ini anak. Anak perempuan sakno oleh ini cuman titik sedikit. Saudaranya yang kadang-kadang ngilokno, kadang-kadang tukaran, kadang-kadang baik, kadang-kadang gak iso disongko. Yang mungkin saudaranya itu punya usaha dan lain sebagainya, tetap dapat warisannya orang tadi itu. Sedangkan anak perempuannya sedikit. Cara satu-satunya hibahkan. Saya hibahkan semua yang saya punya, aset saya di sini, situ kepada anak perempuan saya. Mati ya paling diilok-ilokno dulure ndak melok tahlilan ngono-ngono paling. Wah, iki kurang ajar, hartane dikekno kabeh, aku tak tahlil aku. Satu-satunya cara itu. Untuk ahli waris ya hibah itu aja, tapi syaratnya ya masih hidup. Tulis, saya hibahkan semuanya ini itu dalam masa hidup. Kalau saya wasiatkan tadi wasiat. Nggak pakai hitungan waris ya? Nggak, prosentasenya nggak pakai. Sepertiga. Sepertiga. Kalau wasiat selain ahli waris, kayak anak angkat mau dapatnya sepertiga. Kalau hibah tapi lafadznya dia pakai, maksudnya ini saya hibahkan kepada anak saya ketika saya meninggal. Itu hibah ta'liq, hibah bersyarat. Jadi ketika meninggal, ya, sebelum sekian ada yang sepersekian sebelum meninggal sudah jadi hibahnya. Ada yang lain? Ini misalnya dia punya anak satu laki, terus anaknya meninggal. Anaknya yang meninggal. Ya, anak meninggal, hartanya banyak semua. Terus ada cucunya ini dijual semua harta itu. Ada yang Abimnya tadi dijualnya semua supaya dulu saudaranya Abimnya itu tidak dapat. Hukumnya bagaimana? Boleh kan? Loh, kalau pembagian warisnya misalnya bapaknya, abahnya. Ya. Abahnya punya anak. Satu laki. Si anak tadi meninggal. Meninggal. Anak yang meninggal tadi punya anak enggak? Anak. Laki. Ya, punya anak lagi. Laki-laki. Rejal. Nah. Terus Ya dapat. yang Abim tadi punya saudara masih ada, masih hidup. Tak dapat itu saudaranya. Hah? Tak dapat. Saudaranya ini tidak dapat. Karena mahjub dengan yang ini. Maksudnya yang meninggal ada yang dulu baru abahnya. Yang meninggal ini Yang meninggal ini anaknya, abahnya masih ada. ya. Anaknya punya anak enggak? Anaknya punya anak enggak? Anaknya yang meninggal itu punya anak? Ada. Terus yang Abimnya tadi punya saudara banyak. Dia bilang kalau yang meninggal dulu anak tuh tidak dapat Yang kakek punya anak. Anaknya punya anak lagi. Anaknya punya anak. Kakeknya meninggal dulu enggak? Bapaknya dulu. Bapaknya meninggal. anaknya yang meninggal tadi. Ya, anaknya kakek lagi. Ah. Terus. Terus yang kakek tadi punya saudara masih. Nah,
Ya. Bilang kalau yang anak itu meninggal tidak dapat warisan dari apa yang tadi? Dapat anak cucunya. Iya, jadi Dapat, Beb. Dapat Ibn itu. tapi yang meninggal anak dulu bawa apanya? Iya, dapat. Enggak. Dapat. Dapat. Enggak. Yang anak yang meninggal Justru masih kuat karena itu Ibn. Anaknya anak laki masih kuat. Kedudukannya sama seperti abahnya. dan cucunya ini pas Abimnya meninggal tadi hartanya langsung dijual semua takut apa saudara Abim tadi ini nuntut warisan. Enggak. Enggak masalah. Ibn itu cucu itu dapat. Walaupun bapaknya meninggal, enggak terputus karena bunuh. Abim masih ada biar Kalau abahnya ada, si cucu enggak dapat. Tapi kalau abahnya enggak ada, si cucu dapat. Karena dia posisinya menduduki kayak posisi abahnya. Abang tadi meninggal dulu. Iya. Abim masih ada. Ya. Dapat. Jadi yang saudara Abim tadi nggak dapat. Saudaranya tadi, Saudaranya Abim tadi masih punya. Ibn harusnya enggak dapat saudaranya itu. Karena ada furu itu kalau ke bawah Beb kuat. Terus seperti si Ani hukum bagiannya sama laki perempuan. Oh, enggak tahu anak Beb. Ya itu, anak enggak tahu itu. Saya pengen mempelajari Syiah itu bukan masalah itu, masalah mutato Beb. Hah? Oh, enggak tahu. Oh ya. Kalau tarodin boleh. Kalau ridho sama-sama semuanya ridho, semuanya Itu pun mau, caranya masa langsung nggak masalah. Masa langsung dibagi gitu kan? Ada yang Dibagi-bagi dulu terus kasihkan ke saudaranya itu kan enggak? enggak langsung pembagiannya bagi rata semuanya ya, semuanya setuju. Nggak ada yang satu pun yang nggak setuju, maka semuanya dapat boleh. Kalau tidak semua ya. Ada yang lain? Mahrum. Ahli warisnya, iya. Mahrum. Apa nggak dapat apa dapat itu? Mat. Dapat tapi untuk tetap maslahat orang yang megang, walinya. Entah itu saudaranya atau pamannya atau siapanya atau siapanya. Ada yang lain terakhir. Oh iya wakil ya. Moderator itu. Karena sebenarnya begini, Beb. Ada orang berumah tangga, kemudian punya anak wanita 4 bulan. Setelah dia punya anak, si ibunya meninggal. Kan? Si ayahnya tadi, ayahnya suami jadi orang yang meninggal juga punya apa itu saudara gitu. Dia saudara laki-laki. Nah, pertanyaannya apa saudara laki-lakinya juga memperoleh bagian warisan untuk nggak sih? Saudara dari Istri. laki-laki dan juga ayahnya ya. Tidak bisa. Saudara IP lah, ipar. Tak dapat. Tidak tahan. Hah? memperoleh bagian warisan nggak itu? Nggak dapat. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan yang meninggal istrinya ini. Kalau suaminya yang meninggal, maka saudaranya suami dapat. Tapi kalau istri yang meninggal, saudara suami nggak dapat sama sekali. Saudara suami nggak dapat. Mau saya mau jelaskan lagi. Ya, misalnya, Falconai tak kayak contoh Val ya. Val ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama, oh iya, jahat ini. Ya tak apa-apa lah. Dapat seorang istri yang bernama Marlena ya. Terus menikah punya anak 4. Oke. Lalu Marlena wafat. Nah, setelah wafat, apakah saudaranya Oval ini dapat warisan dari Marlena apa enggak? Kan gitu. Ya enggak oleh lah, itu sopo-sopo. Enggak ada kaitannya apa-apa ini. Cuman sebagai ipar saja. Maka warisannya cuma dibagi sama kalau Marlena ini punya orang tuanya dapat.
suaminya ofal dapat, anak-anaknya ofal dapat, pembagiannya nanti seperti itu. Iya, orang lain nggak ada apa-apanya. Paham ya? Ya nggak masuk warisan itu. Ipar tidak dapat warisan. Ada yang lain? Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ketemu lagi di Jumat yang akan. Antum lihat rumah langsung wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ikut ke villa nanti anu ya. Mas Alu, aku soal. Amin.